Halo pemirsa, selamat siang. Di tengah hiruk pikuk dan laju cepat kota Jakarta, terkadang kita butuh sebuah jeda. Sebuah jeda di mana kita bisa melambatkan ritme, meresapi ketenangan, sekaligus memejamkan mata. Dan hari ini, saya mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah oase seni yang sangat-sangat luar biasa indahnya. Saat ini, saya berada di Museum Basuki Abdullah, Jakarta Selatan. Bakat luar biasa Franciscus Saverius Basuki Abdullah tidak lahir dari ruang hampa. Lahir di Surakarta pada 27 Januari 1915, ia memanggul nama besar leluhurnya. Kakeknya adalah tokoh pergerakan nasional, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sementara sang ayah, Abdullah Suryo Subroto, adalah pionir pelukis lanskap Moe Indi yang tersohor. Tumbuh di tengah keluarga yang mencintai bangsa dan keindahan, garis takdir Basuki muda sudah tertulis. Ia akan membawa nama Indonesia melampaui batas-batas lautan. Pada usia 18 tahun, ia berlayar ke Belanda untuk menimba ilmu di Akademi Voorbeeldende Kunsten, Den Haag. Di benua biru inilah Basuki membuktikan bahwa bakat Asia tak bisa diremehkan. Sebuah pembuktian sejarah terjadi pada tahun 1948 saat ia berhasil memenangkan sayembara melukis Ratu Juliana. Ia menyingkirkan puluhan pelukis Eropa yang jauh lebih senior. Kemenangan ini bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan sebuah proklamasi bahwa seniman Indonesia mampu berdiri sejajar di panggung dunia. Basuki Abdullah sering dijuluki sebagai sang pemuja keindahan. Ia memiliki filosofi bahwa seni harus membangkitkan rasa takjub dan kedamaian. Lewat ujung kuasnya, ia tidak sekedar merekam realita, tetapi meromantisasi kehidupan. Wajah-wajah rakyat jelata, kemiskinan, hingga pemandangan alam yang gersang, semua disulapnya menjadi komposisi yang anggun, puitis, dan penuh martabat. Baginya, melukis adalah cara untuk merayakan kebesaran Tuhan lewat kanvas. Namun, takdir terkadang menuliskan akhir yang tak terduga. Dedikasinya pada seni harus terhenti secara tragis. Pada malam kelabu, tanggal 5 November 1993, nyawa sang maestro terenggut dalam sebuah peristiwa perampokan di rumahnya sendiri. Dunia seni berduka mendalam. Meski raganya pergi dengan cara yang memilukan, jiwanya tidak pernah mati. Tragedi itu justru mengukuhkan niat mulianya, mewariskan seluruh rumah dan isinya kepada negara, memastikan bahwa spirit keindahannya akan terus memeluk generasi demi generasi. Bagi Anda pencinta seni rupa, nama Franciscus Saverius Basuki Abdullah adalah sebuah legenda. Beliau adalah maestro lukis Indonesia beraliran realis dan naturalis yang karyanya tak lekang oleh waktu. Kehebatannya dalam menangkap jiwa dari objek yang ia lukis membuatnya dipercaya menjadi pelukis istana. Tidak hanya oleh Presiden Soekarno, tetapi juga oleh berbagai kerajaan dan kepala negara di dunia, mulai dari Thailand, Filipina, hingga Eropa. Pemirsa, ada satu hal yang sangat istimewa dari Museum Basuki Abdullah ini. Biasanya museum itu sengaja dibangun untuk diadakan pameran seni di dalamnya. Lain halnya dengan tempat yang sekarang saya kunjungi. Ini adalah kediaman pribadi sang maestro itu sendiri. Sesuai dengan wasiat beliau, sebelum wafat pada tahun 1993, seluruh rumah beserta isinya diserahkan kepada negara. Jadi saat Anda melangkah ke sini, suasananya itu sangat homey atau rumahan. Seolah-olah Anda sedang mengunjungi seorang sahabat lama yang sangat mencintai seni. Di lantai 1 dan 2 bangunan ini tersimpan ratusan koleksi lukisan asli. Temanya sangat kaya. Anda bisa melihat lukisan pemandangan alam yang begitu hidup, potret wajah yang sangat detail, hingga lukisan bertema mitologi dan legenda Nusantara.
Salah satu yang selalu menjadi magnet bagi pengunjung adalah lukisan Nyi Roro Kidul. Goresan kuas Pak Basuki tidak hanya indah, tapi juga berhasil memancarkan aura magis dan karisma dari sosok legenda Laut Selatan tersebut. Selain lukisan, daya tarik lain dari museum ini adalah koleksi barang pribadi beliau. Di sekitar saya terdapat banyak koleksi seperti wayang kulit, topeng, hingga senjata yang berasal dari berbagai daerah. Barang-barang tersebut tidak hanya sebagai pajangan loh, namun seringkali menjadi inspirasi bagi karya-karya beliau. Dan jika Anda menelusuri lorong ini, Anda bahkan bisa melihat langsung kamar tidur utama beliau yang tata letaknya masih dipertahankan persis seperti aslinya. Museum ini bukan sekedar ruang pamer statis. Di waktu-waktu tertentu, sering diadakan lokakarya melukis, pameran temporer seniman muda, dan lomba seni untuk pelajar. Tujuannya satu, agar nyala api seni yang diwariskan oleh Basuki Abdullah terus hidup di generasi berikutnya. Saya taunya dari postingan medsos. Nah, kenapa saya kesini? Saya kebetulan suka seni dan fotografi. Kesini itu sekalian mencari inspirasi dan refreshing aja gitu. Bagaimana? Sangat menarik bukan? Menghabiskan waktu di sini tidak hanya memperkaya wawasan seni kita, tapi juga menumbuhkan rasa bangga atas karya anak bangsa. Untuk tiket masuk ke sini, itu sangat terjangkau. Mulai dari Rp2.000 saja untuk anak-anak, Rp5.000 untuk orang dewasa, dan Rp25.000 untuk warga negara asing. Jadi, tunggu apa lagi? Jadikan Museum Basuki Abdullah sebagai destinasi akhir pekan Anda selanjutnya. Dari Jakarta Selatan, saya Muhammad Bilbiri dan juru kamera Imam Abu Hanifah melaporkan. Sampai jumpa!